Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Miranda, MPM 988240 51 2131 1057. Saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Tahap pertama yaitu self-image. Self-image itu bisa dibilang manusia banyak yang depresi. Dan katanya pada umur remaja 15-24 tahun presentase depresi sebesar 6,2%. Bahkan depresi berat dapat menyebabkan hingga bunuh diri, dan sebesar 80-90% kasus bunuh diri merupakan akibat kecemasan. Di Indonesia, kasus bunuh diri bisa mencapai 1.000 atau setara dengan setiap 1 jam terdapat kasus bunuh diri. Dan menurut ahli sosiologis, 4,2% siswa di Indonesia pernah berpikir bunuh diri, dan 3% lagi pernah untuk melakukan bunuh diri. Kalau kita lihat-lihat, tokoh kita anggap berhasil, yang kita anggap berhasil, tokoh-tokoh, mereka memiliki karakter yang luar biasa, karakter pekerja, karakter yang tidak mudah menyerah, tidak pantang mundur, dan karakter yang memiliki tekad tinggi. Tetapi mereka tidak gampang yang namanya depresi. Mereka tidak memilih cara yang sesaat, padahal tekanan mereka lebih melebihi kita. Mengapa tokoh-tokoh tersebut dan mempunyai karakter-karakter yang tinggi? Karena mereka melakukan dengan aktivitasnya secara mereka menyukai terlebih dahulu. Mungkin tentang self-image cuma segini teman-teman. Kita lanjut ke selanjutnya teman-teman, yaitu aspek citra diri. Aspek citra diri terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama dunia fisik atau disebut facial world. Hanya diri kita yang sendiri yang mengetahui sifat kita, karakter kita, apakah kita agresif atau apapun itu. Kayak misalnya kita sedang sakit, hanya kita sendiri yang merasakannya. Nah, yang kedua yaitu dunia sosial. Hanya seseorang yang terdekat dengan kita yang lebih mengetahui tentang sosial kita, teman-teman. Nah, yang ketiga yaitu dunia dalam. Dunia dalam ini atau disebut psikologi, teman-teman. Nah, hanya diri kita doang yang mengetahui apa saja di masa lalu kita yang pernah kita alami, itu hanya kita doang yang mengetahuinya, teman-teman. Mungkin cukup sekian. Selanjutnya next videonya akan langsung kita lanjutin lagi ya, teman-teman. Jadi tahap keduanya yaitu teman-teman market, kepala pasar yang bisa dibilang menggunakan barang kita gitu. Jadi pasarnya kita ambil salah satu contoh yaitu sebuah pesantren. Jadi marketnya, teman-teman. Nah, yang pertama yaitu market atau penggunaan aktif pusat beberapa. Salah satu kasus yang pasar kita, misalkan tadi pimpinan pesantren, pasarnya diutamakan yaitu usia 30-40 tahun. Marketnya biasanya inventornya itu bisnis yang worth it, dipandai atau menggunakan dengan menambahkan dana atau enggak. Jadi tujuannya itu adalah bagaimana si kepala pesantren itu, pimpinan itu menerima dari kayak yang namanya bisnis kita tuh worth it gitu. Nah, inspirasi for funtable atau bisa dibilang unsur dasar bahwa sangat penting untuk tahu dari awal dan unsur-unsurnya upaya yang kita lakukan. Ternyata mungkin saja kita akan memodifikasi atau yang namanya memperjalankan waktu untuk poin-poin lebih pada awal yang lebih baik
bagaimana untuk mendapatkan pasar yang kita harapkan itu, dan bagaimana penghitungannya itu ketika kita hitung bisa yang namanya jadi head marketnya kita sekarang gitu. Jadi pasar utama yang kita bahas ini maka kita bisa bilang juga gitu, bisa mengetahui beberapa target totalnya, pencairan yang bisa kita hitung targetnya, pendapatan setahunnya yang dirupiahkan diperoleh bisnis ketika kita menjalankan 100%. kita misalkan kalau ditargetkan pesantren di Jawa Barat agamanya itu ada 1000, dan saat ini adalah 1000, jadi 1M kalau kita target dengan hasilnya, seluruh hasilnya gitu yang kita dapatkan selama setahun itu dapat 1M, teman-teman. Dimana si bisnis yang kita jalani itu terus mengalir dan terus berjalan secara lancar, meskipun emang bakal ada hambatan atau gangguan gitu ya teman-teman, tapi kita harus tetap berusaha teman-teman. Bagaimana caranya si bisnis ini tetap menjadi bisnis yang kokoh dan abadi gitu teman-teman. Nah, kita juga di bisnis ini tuh pasti yang memiliki tim bekerja sama dalam berbincang yang namanya target atau sasaran yang kita akan presentasikan gitu teman-teman. Jadi kita tuh mau presentasi orang, kita juga harus punya targetnya. Dia di mana rumahnya kayak gini. Kita harus mengetahui seluk-beluknya dia teman-teman. Nah, kita tuh berbincang dengan bareng-bareng tim kita di saat kita jam meeting bersama orang-orang yang emang udah mempunyai kayak basic masing-masing gitu teman-teman. Nah, mungkin videonya akan dilanjut lagi teman-teman. Selanjutnya yaitu tahap yang selanjutnya yang kita akan masukin yaitu entrepreneur. Nah, jadi seorang entrepreneur itu harus berusaha agar si bisnis yang kita lagi sedang jalankan atau bisnis yang kita sedang tekuni gitu ya, nah tidak yang namanya gulung tikar atau disebut bangkrut teman-teman. Berusaha agar kita itu bisa mendapatkan hasil yang memuaskan, perjuangan awal dan hasil yang sangat memuaskan gitu. Jadi kita lihat kayak seperti desain bisnis, bagaimana memprofil atau mempersona. Nah, mempersona ini kayak kita tuh mengecek kayak awalnya desain bisnis ini tuh kita bisa bikin semenarik mungkin agar si customer atau sasaran kita tuh tertarik gitu terhadap bisnis yang kita jalankan. Nah, yang kedua yaitu segmen atau sasaran. Segmen atau sasaran ini tuh seperti kayak kita tuh mau menjualkan produk ini tuh kepada siapa? Kepada ibu-ibu atau bapak-bapak atau kepada anak-anak atau ke anak sekolah. Jadi itu tuh seperti sasaran yang kita akan tuju gitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita juga mempunyai target memulai untuk mengutamakan banyaknya penghasilan dan sedikitnya pengeluaran gitu. Kayak targetnya tuh kita tuh banyak penghasilannya dibanding sedikit pengeluarannya gitu teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu individu, penggunaan akhir dari persona tersebut sebagai persona yang membangun karakter, detail pentingnya mengenai orang yang tersebut, real penghasilan dan pengeluarannya. Jadi kayak kita tuh mempunyai individu tuh kayak penghasilannya yang kita dapatkan itu lumayan gitu dan pengeluarannya yang sangat minim. Jadi kita tuh memulai bisnis dengan bisnis yang sangat minim tapi penghasilan kitanya tuh mendapatkan hasil yang sangat untung gitu teman-teman. Jadi kita harus berpikir dan berusaha bagaimana si bisnis yang kita jalani ini tuh terus mengalir dan terus berjalan secara lancar, meskipun emang bakal ada hambatan atau gangguan gitu ya teman-teman. Tapi kita harus tetap berusaha teman-teman. Bagaimana caranya si bisnis ini tetap menjadi bisnis yang kokoh dan abadi gitu teman-teman. Nah, kita juga di bisnis ini tuh pasti yang memiliki tim bekerja sama dalam berbincang yang namanya target atau sasaran yang kita akan
presentasikan gitu teman-teman. Jadi kita tuh mau presentasi orang, kita juga harus punya target. Nah, tahap selanjutnya itu penentuan atau pengambilan keputusan ketika kita melihat proses memperoleh pelanggan. Yaitu tahap selanjutnya yaitu tahap ke-13. Jadi maps bagaimana kita itu memproses, menjadikan sebuah mental bagaimana proses seseorang terhadap calonnya, calon yang akan kita presentasikan gitu ya teman-teman. Nah, jadi calon tersebut tidak langsung memberikan jawaban atau mengambil keputusan gitu. Mereka akan bilang oke, dan hingga akan melakukan setelah melakukan kayak mereka tuh bakal berbicara kayak saya butuh waktu untuk yang namanya ngambil keputusan. Nah, jadi si calon itu tuh mengambil yang namanya beberapa waktu ke depan gitu teman-teman. Nah, sudah mengambil beberapa waktu ke depan tersebut, tidak langsung mereka tuh memutuskan untuk mereka bilang iya waktu setiap harinya untuk kami perhitungkan, dan kami biasanya dalam berkaitan kayak gitu tuh yang mereka lakukan itulah step-stepnya barulah benar berhenti mengeluarkan keputusan apa yang mereka ambil gitu keputusannya. Nah, berkat memasarkan produk ke customer dan juga kita memerlukan gitu simulasi waktu dan siklus yang sangat perjuangan gitu ya untuk produk kita itu bisa membentukkan bagaimana proses budget, bagaimana pengeluaran dan pemasukannya selama si customer itu tuh menyetujuinya gitu teman-teman. Jadi bisa dibilang bisnis ini maka akan tentu ada untung ketika kita melakukannya, dan ketika kita mendapatkan hasil, kita juga dapat merasakan yang namanya senang bahwa produk kita ini banyak yang memakainya gitu teman-teman. Jadi entrepreneur tuh kayak kita tuh mempunyai produk, dan produk itu tuh bisa mengelolakan kepada customernya, dan customer itu tuh bisa yang namanya menyetujui gitu teman-teman. Nah, video kita akan lanjutin lagi ya teman-teman selanjutnya, yaitu kita dapat dan sering kali entrepreneur seperti ini sekali dia melihat produk saya atau mereka akan mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dari awal sampai akhir. Materi yang sudah saya sampaikan kepada teman-teman semoga bermanfaat dan berguna juga gitu buat yang namanya sedang menjalankan bisnis atau entrepreneur gitu ya teman-teman. Nah, jangan lupa teman-teman subscribe and